ya, sehari atau 2 hari berkaitan dengan e-commerce. Memang tadi sudah bukan hanya kejahatan offline saja, tapi sudah melampaui kejahatan online. Gimana mungkin Pak Menteri dan juga KPPU dan juga BPKN, mereka ini melakukan live streaming, penjualan bukan melalui Indonesia, tapi langsung dari Guangzhou dan Yiwu, menggunakan subtitle. Nah ini nyikapinya gimana? Lalu barangnya langsung dikirim. Nah, kan di situ ada di dalamnya ada SNI, ada halal, BPOM dan sebagainya. Nah, ini harus kita sikapi. Banyak case-case yang seperti kayak gini, ini perlu kita sikapi juga. Saya nanti akan mengusulkan dengan pimpinan yaitu melakukan FGD. Baik, selanjutnya setelah Kang Hero kami persilakan yang sebelah kanan Mas Doni Akbar dari Golkar. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Akhirnya. Pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri dan Ibu Wamen yang juga saya hormati beserta jajaran Kepala Bapepti, terus PLT Ketua BPKN dan Ketua KPPU. Tadi sudah banyak dibahas ya terkait hal-hal e-commerce. Saya akan menyoroti ke yang lebih agak sedikit lebih kecil lah mungkin skupnya, itu adalah di badan di bawah Kementerian Perdagangan, adalah Bapepti. Jadi begini Pak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 itu, beberapa tugas dan kewenangan Bapepti itu adalah melakukan pengawasan terhadap perdagangan komoditi berjangka. Nanti saya dikoreksi kalau saya salah. Judulnya saja adalah Badan Pengawasan Perdagangan Komoditi Berjangka. Pertanyaan saya begini Pak, sudah berapa banyak Pak dalam periode katakanlah 2004, 2005 atau 2026 pengawasan dilakukan terhadap badan usaha atau pialang yang sudah dilakukan oleh Bapepti? Sudah berapa banyak Pak kira-kira? Kan harus ada indikator yang harus ada KPI-nya. Terus kemudian ada salah satu kewenangan Bapak itu juga ya, turunan dari tugas itu adalah melakukan penyelesaian perselisihan atau sengketa. Jadi dari pengawasan Bapak tadi itu, yang mungkin ada terindikasi melakukan pelanggaran, ada masalah, ada tidak yang sudah terselesaikan masalahnya? Kalau ada berapa banyak, kalau tidak berapa banyak Pak? Karena begini Pak, pelanggaran itu biasanya atau terindikasi lah di era, apalagi di era digital seperti saat ini, itu tidak berlangsung dalam waktu yang singkat Pak, berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi tidak hal ini dilakukan transaksinya, besoknya baru terjadi pelanggaran atau fraudnya. Pengalaman kita kemarin di periode sebelumnya seperti Jiwasraya itu periodenya lama Pak, tidak 1 tahun, tidak 2 tahun. Ketahuannya sudah begitu sudah selesai, sudah uang nasabah itu sudah hilang semua entah kemana. Tidak apple to apple, cuman kurang lebih seperti itu. Karena tugas Bapak seperti itu Pak, judulnya pengawasan. Yang berikutnya Pak adalah di situ juga ada edukasi Pak, kalau saya tidak salah, terhadap masyarakat. Perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa masyarakat kita ini literasi digitalnya kurang. Karena yang biasa ditawarkan oleh pialang itu, mereka hanya menawarkan bahwasanya kalau Bapak melakukan ini, melakukan pembelian, contohlah forex atau emas digital itu, Bapak akan mendapatkan keuntungan sekian. Mereka tidak terlalu memahami sebenarnya bagaimana proses dan transaksinya, bagaimana SOP-nya. Nah, edukasinya apa nih yang Bapak sudah berikan untuk melindungi masyarakat kita? Karena kita jangan berbicara, oh ini cuma 1, 2, 1 itu adalah masyarakat Indonesia Pak. Mereka itu kan melakukan transaksi itu dengan harapan mendapatkan keuntungan. Idealnya Pak, ada early warning sistemnya. Jadi kalau sudah ada satu badan usaha atau satu pialang melakukan kesalahan, itu sudah ada indikasi, oh ini
ada indikasi terjadinya kesalahan atau terjadinya sesuatu yang tidak benar. Terus yang kemudian ada tidak Pak perusahaan Pak ya yang terdaftar di Bapepti ini yang izinnya sebagai wakil pialang itu sudah dicabut, tapi di kemudian hari diberikan lagi izinnya? Ada tidak? Karena kan kita udah berkali-kali nih Pak di sini nih. Dan sebagian besar itu kesalahannya itu ya nasabahnya salah. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui. Tidak mengetahui, tidak memahami, dan rata-rata itu karyawan dari broker-broker itu, mereka tuh kan memberikan bujukan yang sulit Pak untuk dihindari. Datang berkali-kali, ayolah Pak, ayolah Bu, investasi di sini, ini untung, ini begini, begitu. Nah makanya saya harapkan ini Bapti ini punya nggak nih apa sumber daya yang memadai, karena perdagangan komoditi berjangka ini, apalagi yang sudah digital ini sangat kompleks, tidak semudah itu gitu loh. Sumber daya manusia cukup atau tidak untuk memahaminya, kedua teknologinya cukup apa tidak, supaya kita bisa cari tahu ke depannya ini harus seperti apa. Dan ada beberapa juga tadi ada tugas-tugas dari Bapepti itu saya baca. Tapi yang paling penting adalah Pak, karena Bapak di sini adalah sebagai badan pengawas, saya harapkan Bapak memiliki ya semacam data lah per periodiknya seperti apa. Ya. Dan tindak lanjutnya. Terima kasih pimpinan, itu dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni. Selanjutnya kami persilakan Pak Turman Panjaitan dari PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mengingatkan nanti malam itu malam takbiran, ya. Jadi dan saya yakin Bapak Ibu punya acara, jadi mohon singkat, padat, dan tepat sasaran untuk menjelaskan atau berkaitan dengan penguatan apa yang diungkapkan oleh Pak Menteri dan juga Ketua KPPU dan Ketua BPKN.